medsos itu ada video seorang nenek yang mengais sisa-sisa beras yang ada dalam truk pengangkut beras itu. Mungkin Anda pernah lihat itu. Sang nenek tidak peduli apakah itu beras sisa-sisa di truk berapa hari yang lalu. Dia tidak peduli bahwa itu sudah diinjak-injak kuli yang memanggul karung beras. Yang penting pokoknya bisa makan. Sebelumnya juga ada video seorang anak kecil yang nyapuin beras itu. Yang sudah jatuh dari karung, jatuh ke tanah. Disapuin, dikumpulkan. Dan banyak orang yang walaupun dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah ini, tetap berempati pada peristiwa yang terjadi itu. Netizen berempati. Kita walaupun juga mungkin saat ini sedang berjuang, sedang banyak persoalan. Kalau melihat kondisi-kondisi macam ini, hati kita juga terenyuh, berempati pada saudari-saudara kita yang masih harus mengais beras untuk bisa bertahan hidup. Yang lebih menarik lagi, ada saja orang yang mau mencari nenek itu. Nenek itu siapa? Anak itu siapa? Disamperin, dikasih bantuan. Bahkan ada sekelompok anak muda yang lewat media sosial lalu mengumpulkan donasi beras untuk dibagikan pada saudari-saudara yang membutuhkan. Ini luar biasa. Pemuda yang melihat situasi sosial yang terjadi, tidak punya apa-apa, dia juga masih kuliah, tapi atas dasar empatinya itu, melihat kondisi yang begitu mengenaskan itu, dia bergerak membuka donasi, dan apa yang terjadi? Beras itu datang, donasi itu datang berlipat ganda untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Saya mau mengatakan bahwa dalam belas kasih itu selalu ada jalan. Tidak pernah buntu. Hari ini kita mendengar saudari-saudara bagaimana Yesus dan para murid diikuti orang banyak yang sungguh merindukan kesembuhan batin. Haus akan sabda Allah, ingin mendengarkan Yesus. Tapi juga orang-orang yang haus akan kesembuhan fisiknya dari sakit. Ada yang mohon agar disembuhkan dari kerasukan setan. Orang banyak ini rela meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya. Apapun pokoknya mereka lakukan demi kesembuhan. Dan Yesus sungguh memperhatikan orang banyak itu. Tidak hanya mewartakan sabda demi kesembuhan batin, tapi juga Yesus peduli pada kesembuhan fisik. Menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, juga kebutuhan perut mereka. Ini situasi sudah ada di bukit. Orang-orang ini ikut Yesus sampai ke bukit. Meninggalkan rumahnya. Para murid agaknya kurang empati atau mungkin para murid hanya berusaha realistis. Ya kan? Kita cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tidak cukup. Maka biarlah mereka mencari sendiri makanan. Biarlah mereka pergi ke desa-desa terdekat cari makanan sendiri. Para murid fokus pada apa yang tidak dimiliki, kurang banyak. Para murid mencoba untuk membatasi diri. Ini bukan urusan kita. Suruh mereka cari sendiri. Kita kan tidak minta mereka ikuti kita toh. Ya sudah toh.
Suruh cari sendiri. Kita kan tugasnya hanya urusan spiritual. Urusan perut itu urusan mereka sendiri. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan suruh mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Sudah selesai. Ya. Yesus bilang begitu, para murid mengikuti. Ya. Injil mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang berempati. Kebutuhanmu walau itu sebiji beras pun akan diperhatikan oleh Allah. Bacaan pertama dari kitab Yesaya itu adalah kisah hamba Yahweh, orang-orang yang setia pada Allah, orang-orang yang rela dianiaya demi setia pada Allah. Mereka dijamin hidupnya oleh Allah, lahir dan batin. Mereka berdoa pada Allah dan Allah tidak tinggal diam. Allah memberi mereka apa yang mereka butuhkan. Maka dikatakan dalam bacaan pertama itu ayat awal, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini kan hal-hal sehari-hari, ya kan? Kebutuhan hidup sehari-hari. Allah sediakan. Yang tidak setia saja Tuhan cintai, apalagi yang setia tidak mungkin diterlantarkan. Sekarang apakah 5.000 orang lebih itu yang Yesus beri makan? Apakah mereka orang-orang yang setia pada Yesus? Yesus tahu tidak. Ya. Ada yang meninggalkan Yesus tidak lama setelah ini karena Yesus bicara tentang makan tubuhku. Ya. Itu ada yang tidak bisa terima. Mereka pergi. Ada yang berkhianat. Bahkan ada yang pergi begitu saja. Jadi tidak ada soal bagi Yesus karena sejak semula memang Tuhan mencintai kita. Dia tidak pernah menyesal dan tidak pernah menyerah untuk mencintai kita. Cinta dan rahmat Tuhan itu tidak ditentukan oleh perbuatan kita. Mau kita bagaimanapun ya, Tuhan mencintai kita. Tidak ada yang bisa memisahkan Tuhan dari cintanya kepada kita. Bacaan kedua ya. Hanya saja orang yang mengalami cinta Tuhan sedemikian itu, yang sudah mengalami, menyadari betapa Tuhan memberikan kita rahmat yang begitu besar, sungguhlah bodoh dan kebangetan jika tidak mengikuti Yesus dan ikut serta dalam karya belas kasih-Nya. Para murid toh pada akhirnya memberikan 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan berkati menjadi begitu banyak dan para murid ikut membagikan. Ikut serta dalam karya belas kasih-Nya Yesus. Orang yang mengalami dan menyadari cinta dan rahmat Tuhan dalam hidup ini tidak akan berkata seperti para murid, aku cuman punyanya segini, ya. Aku gak bisa bantu. Atau aku gak punya waktu, ya maaf aku gak bisa melayani. Atau aku gak punya bakat apa-apa, malu. Kamu aja, kamu yang mimpin doa, kamu yang ini, kamu yang itu. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu dan malu. Asalkan ada niat baik pertama-tama. Dan kita mau memberikan seluruh diri kita dengan sungguh-sungguh. Lalu mempersembahkannya pada Tuhan seperti 5 roti dan 2 ikan itu. Maka apa yang kita miliki bisa membantu orang. Bisa berlipat ganda. Semoga kita percayakan hal itu. Amin.